Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat thalabah? Semoga antum dan antunna dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kita lanjutkan materi kita di pelajaran tafsir. Pada kesempatan kali ini kita sampai ke pertemuan yang ke-30. Adapun materi dan tema adalah surat Khauf bagian yang kedua. Ya, kita meneruskan melanjutkan yang pertemuan kemarin. Adapun ayat Al-Quran yang menunjukkan tentang surat Khauf ya masih seperti kemarin, yaitu surat An-Nisa ayat yang ke 101 sampai 103. Ya, kita lanjutkan. Summa innallaha addara man lahu udrun min maradin aw matarin an yadha'a silahahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan uzur bagi orang-orang yang mempunyai uzur. Jadi orang-orang yang mempunyai uzur ya Allah maafkan, Allah berikan uzur. Contohnya uzur apa? Min maradin, mungkin sakit, au matorin, atau mungkin hujan. Apa uzur yang Allah berikan? An yadha'a silahahu, yaitu meletakkan senjatanya. Akan tetapi berarti walakin ma'ahdil hadar, akan tetapi tetap yaitu siap siaga. Walaupun senjata tidak diangkat tetapi tetap siap siaga. Maka oleh karena itu Allah berfirman wala junaha alaikum, maka tidak ada dosa bagi kalian in kana bikum adam, apabila kalian ada mempunyai yaitu kesulitan, kepayahan ataupun sakit min matorin karena hujan, au kuntum mardo, atau kalian sakit, antadau, yaitu kalian meletakkan senjata kalian, wahudu khidrakum, dan bersiap siagalah. Innallaha adda lil kafirina adzaban muhina, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan bagi orang-orang kafir azab yang hina. Wa minal adzabi al muhin, dan termasuk azab yang hina yang rendah adalah ma amarallahu bihi, apa-apa yang Allah perintahkan hizbahu kepada golongan Allah, yaitu al-mu'minin, orang-orang yang beriman, wa ansara dinihi al-muwahhidin, dan juga penolong-penolong agama ini, yaitu orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang menunggalkan Allah. Apa azab yang hina tersebut? Min qatlihim, yaitu kaum muslimin diperintahkan untuk memerangi mereka. Nah, memerangi yaitu orang-orang kafir tersebut. Wa qitalihim haitsuma sakifuhum, dan juga membunuh mereka dimanapun mereka didapatkan. Wa ya'khuduhum, dan juga menangkap mereka. Wa yahsuhum, dan juga mengepung mereka. Wa yaqudu lahum kulla marsadin, dan juga mengintai mereka di tempat pengintaian. Wa yuhadziruhum fi jami'il ahwal, dan juga menakut-nakuti mereka. Nah, fi jami'il ahwal, di semua keadaan. Nah, siap siaga menakut-nakuti mereka di semua keadaan. Wala yaghfuru anhum, dan juga jangan sampai lengah dari mereka, orang-orang kafir tersebut. Khasyata an yanalal kuffar, ditakutkan orang-orang kafir mendapatkan ba'dha matlubihim fihim, sebagian yang mereka inginkan. Walillahi, maka bagi Allah, a'zamu hamdin wassana, yaitu sebaik-baiknya, semulia-mulianya pujian dan sanjungan, ala ma manna bihi alal mu'minin, kepada orang-orang yang Allah berikan nikmat dari golongan kaum muslimin. Wa ayyadahum, dan juga Allah menguatkan mereka, orang-orang yang beriman, bima'unatihi, dengan bantuannya, dengan pertolongannya, wa ta'alimihi, dan juga dengan ajaran-ajarannya, allati law salakuha, kalau seandainya mereka kaum muslimin ini salakuha, berada di jalan-jalan tersebut, yaitu ajaran-ajaran agama ini, ala wajhil kamal,
dalam sisi yang sempurna, dalam bentuk yang sempurna, lam tahzum lahum rayatun, maka bendera tidak akan kalah. Dalam arti kalau kaum muslimin ini berada di melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam dengan sebenar-benarnya, maka niscaya mereka akan menang, tidak akan kalah. Walam yadhar alaihim aduun fi waqtin minal awqat, dan tidak akan tampak bagi mereka musuh di waktu-waktu. Kemudian wa fi qawlihi, kemudian di dalam firman Allah, faida sajadu, dan apabila mereka telah sujud, falyakunu miwaraikum, maka ini adalah yadullu ala anna hadhihi ta'ifah, menunjukkan bahwasanya golongan yang ini tukmilu jami'a salatihim, mereka menyempurnakan salatnya qabla dhahabihim, sebelum mereka pergi ila mawdi'il harisina, ke tempat berjaga-jaga. Artinya di sini adalah, jadi kaum muslimin golongan yang pertama itu kan sholat bersama Rasul 1 rakaat. Jadi setelah mereka selesai sujud, maka apa? Mereka menyempurnakan 1 rakaat sendiri-sendiri sampai selesai. Kemudian wa anna ar-rasul, dan bahwasanya Rasulullah SAW yasbutu, tetap berdiri, muntadhiran, dengan menunggu liqa'ifah al-ukhra, golongan yang kedua, qabla salam, sebelum beliau salam. Jadi beliau masih berdiri menunggu golongan yang kedua datang. Jadi setelah golongan satu menyempurnakan sendiri-sendiri salatnya selesai, maka mereka berpindah, mereka gantian, yaitu berjaga. Kemudian golongan yang kedua yang belum sholat baru sholat bersama Rasul yang 1 rakaatnya. Li'annahu, karena awalan yang pertama kali dzakara, disebutkan anna ta'ifah, golongan, taqumu ma'ahu, berdiri bersama Rasul. Fa'abara an musahabatihim lahu, dan Allah mengabarkan tentang bersamanya golongan yang ini bersama Rasul. Summa adhafa al-fi'la ba'du ilaihim duna ar-rasul, kemudian Allah Subhanahu wa taala menambahkan perbuatan-perbuatan sesudahnya ilaihim, kepada mereka, duna ar-rasul, tanpa Rasul. Artinya apa? Artinya golongan yang kedua itu setelah rakaat yang pertama bersama Rasul, maka mereka di rakaat yang kedua adalah mengerjakan, menyempurnakan sholatnya sendiri-sendiri tanpa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dalika alama dzakarnahu, maka ini semua adalah menunjukkan sesuai dengan apa yang kita sebutkan. Wa fi qawlihi, dan juga firman Allah, wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak, maka ini adalah dalilun ala anna ta'ifah al-ula qad sallu. Ini adalah menunjukkan bahwasanya golongan yang pertama itu telah selesai sholatnya. Nah, wa anna jami'a salat at-ta'ifah ats-tsaniyah, dan sesungguhnya semua salat golongan yang kedua, takunu ma'al imam, bersama dengan imam, hakikatan, secara hakikat, fi raq'atihim al-ula, yaitu ketika mereka berada di dalam rakaat yang pertama. Jadi golongan yang pertama itu adalah 1 rakaatnya secara hakikat ya memang bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa hukman fi rakaatihim al-akhirah, sedangkan di rakaat yang kedua adalah apa? Nah, secara hukum ya mereka juga di rakaat yang kedua adalah bersama Rasul secara hukum. Fayastalzimu dzalika intidharul al-imam, maka ini menunjukkan, mewajibkan bahwasanya imam itu adalah menunggu makmum hatta yukmilu sholatahum, sampai makmum tersebut menyempurnakan sholatnya. Jadi 1 rakaat bersama imam, kemudian setelah selesai 1 rakaat tersebut, imam masih duduk. Nah,
golongan yang sholat bersama Rasul menyempurnakan 1 rakaat, mereka berdiri, kemudian apa? Ruku, sujud, kemudian baru tahiyat, kemudian apa? Kemudian summa yusallim bihim, kemudian baru salam bersama mereka, yaitu Rasul menunggu mereka 1 rakaat, kemudian baru salam bersama dengan para makmum tersebut. Wahada dhahirun lil muta'amil, maka ini adalah sangat nyata dan jelas bagi orang yang mau berpikir. Kemudian yang terakhir adalah faida qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum fa idza ma'nantum fa aqimus shalah innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Faida faragtum min salatikum, dan apabila telah selesai kalian dari salatnya, salat al-khauf, yaitu salat khauf wa ghairiha dan yang lainnya, fadhkurullaha, maka ingatlah Allah fi jami'i akhwalikum wa hayatikum, di semua keadaan kalian. Nah, ya, mungkin ini saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.